Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Widya Lestari dalam pembelajaran informatika dan teknologi, informasi dan komunikasi. Dimanapun kamu berada, Ibu doakan semoga kamu sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk kali ini kita akan fokus kepada pembahasan software dan brandware. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, software ini bisa juga dikatakan sebagai media penghubung antara hardware atau perangkat keras dengan brandware atau pengguna. Dengan adanya software ini, instruksi atau perintah akan diberikan kepada hardware atau perangkat keras. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa fungsi dari software tersebut adalah yang pertama, dapat mengoperasikan komputer. Yang kedua, penghubung antara software, maksudnya penghubung antara sesama software ataupun software dengan hardware. Kemudian yang ketiga, mengatur berbagai hardware bisa bekerja secara bersama-sama. Misalnya bagaimana mouse dan keyboard itu bisa bekerja bersama-sama sehingga memunculkan suatu perintah yang akan tampil pada layar monitor. Nah, butuh adanya software untuk mengatur itu semua. Kemudian sebagai penerjemah perintah sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi program. Itu dia fungsi dari perangkat lunak atau software. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis perangkat lunak atau software. Jadi software itu bukan hanya sistem operasi saja. Software itu terdiri dari atas berbagai sistem yang ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi atau operation system. Beberapa contoh sistem operasi ini di antaranya adalah sistem operasi Windows, Linux, Unix, ada nama lagi iOS, itu milik dari HP ya, kemudian Android. Yang kedua adalah perangkat lunak pemrograman atau perangkat lunak bahasa, di antaranya contohnya assembly, Fortran, ada lagi namanya bahasa COBOL, bahasa Pascal, bahasa C, dan C++. Kalau misalnya kamu melanjutkan pendidikan ke jurusan teknologi, informasi, atau informatika, nanti kamu akan belajar bagaimana bahasa pemrograman ini. Kemudian perangkat lunak yang ketiga adalah perangkat lunak utilitas atau utility software. Contohnya adalah disk compression utility, antivirus backup utility. Pembahasan selanjutnya kita lihat nanti ya. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak aplikasi atau application package software. Di antara contohnya adalah pengolah kata, pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak multimedia, dan banyak lagi perangkat-perangkat lunak aplikasi yang lainnya. Selanjutnya kita bahas satu demi satu perangkat lunak atau software tersebut. Yang pertama adalah sistem operasi atau operation system. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada. Ibaratnya, sistem operasi ini merupakan nyawa dari sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tersebut tidak akan bisa bekerja sama sekali. Contohnya adalah sistem operasi Windows. Dengan adanya sistem operasi Windows, komputer bisa bekerja dan kemudian kita bisa memasang aplikasi-aplikasi atau program yang kita butuhkan supaya komputer ini
bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Selain sistem operasi Windows, ada lagi sistem operasi yang lainnya, yaitu DOS atau Disk Operation System. Kemudian ada lagi yang namanya Unix, Linux, Macintosh, Android, dan Apple iOS. Kalau Apple iOS ini milik dari smartphone Apple. Namun sistem operasi yang paling sering digunakan pada saat ini adalah sistem operasi Windows. Ada juga beberapa di antaranya yang menggunakan sistem operasi Linux untuk kebutuhan jaringan. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Komputer kita itu kegunaannya untuk apa? Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari atau ikon dari sistem operasi DOS, kemudian Windows, Unix, kemudian Linux, Macintosh, Android, dan Apple iOS. Di antara beberapa sistem operasi yang telah kita sebutkan tadi, yang paling banyak digunakan adalah sistem operasi Windows. Nah, kenapa Windows ini paling diminati dan paling banyak penggunanya? Ya, karena Windows ini adalah salah satu sistem operasi yang user-friendly, yaitu sistem operasi yang paling mudah digunakan oleh brandware atau pengguna. Fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, fungsi dari sistem operasi ini adalah mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, baik CPU, memori, hard disk, maupun perangkat input dan perangkat output lainnya, semuanya dikendalikan dan diorganisasikan oleh sistem operasi. Kemudian yang kedua, fungsi dari sistem operasi ini adalah mengatur memori. Pada saat komputer bekerja, semua file dan data akan diproses di dalam memori sebuah komputer. Baik file maupun data tersebut akan diproses oleh CPU, kemudian diolah secara bergantian oleh perangkat input dan output. Ketika data tersebut tidak lagi dibutuhkan, atau ketika program komputer berhenti untuk bekerja, maka memori secara otomatis akan dikosongkan. Dan data serta file tersebut akan tersimpan secara otomatis pada penyimpanan tetap atau permanen. Nah, pengaturan itu semua bisa dilakukan oleh sistem operasi, yaitu pengaturan memori. Fungsi selanjutnya adalah pengaturan penyimpanan di hard disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam pengaturan alokasi penyimpanan di hard disk dan memastikan file-file program dan data tersimpan dengan baik dalam hard disk tersebut. Selanjutnya adalah mengatur proses input dan output. Keyboard, mouse, dan monitor merupakan tempat keluar masuknya data. Nah, sistem operasi ini akan mengatur proses aliran data pada perangkat input dan output. Kemudian, fungsi sistem operasi yang kelima adalah mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Nah, sistem operasi ini akan mengenal dan mengontrol setiap perangkat yang terhubung ke komputer, yang disebut dengan driver. Ketika kita menginstalkan suatu program ke komputer, maka sistem operasi inilah yang pertama kali akan mengenali bahwa akan ada sistem atau aplikasi yang akan masuk ke sebuah komputer. Kemudian sistem operasi inilah yang akan melakukan penginstalan driver tersebut. Kemudian sistem operasi juga berfungsi dalam pengaturan atau manajemen file. Beberapa manajemen file yang dilakukan pada sistem operasi ini diantaranya adalah membuat atau menghapus file, kemudian membuat atau menghapus folder, juga melakukan backing atau backup terhadap file atau folder yang telah dibuat. Setelah perangkat lunak sistem operasi, kita masuk kepada perangkat lunak yang kedua, yaitu perangkat lunak pemrograman. Nah, apa pula yang dimaksud dengan perangkat lunak pemrograman?
Perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menerjemahkan atau menuliskan kode-kode program menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, perangkat lunak pemrograman ini adalah perangkat lunak yang biasa digunakan oleh seorang programmer dalam membuat sebuah program. Aplikasi dari bahasa pemrograman ini adalah penggunaan bahasa untuk menjalankan sebuah robot. Ketika robot diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka yang bekerja atau bahasa yang digunakan untuk memerintahkan robot tersebut adalah bahasa pemrograman. Nah, untuk menyusun sebuah bahasa pemrograman ini cukup sulit dan ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang disebut dengan programmer. Nah, itu dia yang kedua, perangkat lunak pemrograman. Ada berbagai macam jenis bahasa, diantaranya adalah bahasa assembly, kemudian bahasa Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C atau C++, kemudian bahasa Java, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah perangkat lunak utilitas atau utility software. Yang dimaksud dengan perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang berperan dalam memelihara dan mengelola perangkat keras, sehingga dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerjanya. Artinya perangkat lunak utilitas ini adalah komponen pendukung sebuah komputer sehingga dia memiliki kinerja maksimal dan terhindar dari kerusakan-kerusakan tertentu. Contoh perangkat lunak utilitas atau utility software adalah yang pertama, Disk Compression Utility. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengkompres data dan mengembalikan ke bentuk yang aslinya. Tujuannya adalah supaya menghemat penyimpanan data, sehingga dengan adanya kompres data ini, maka data yang filenya lebih besar ukurannya bisa lebih kecil, memakai tempat atau memori yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah pengecekan disk atau software untuk pengecekan disk yang bertujuan untuk mengecek kerusakan yang terjadi pada disk. Kemudian ada lagi yang namanya disk defragment. Disk defragment ini digunakan pada saat penggunaan aplikasi dalam komputer secara bersama. Sehingga dengan adanya disk defragment ini, maka pembacaan file bisa lebih cepat. Kemudian perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus ini bertujuan untuk mencegah komputer dari serangan virus atau spyware, serta program-program yang berbahaya, sehingga tidak merusak program-program yang dibutuhkan oleh kita nantinya. Kemudian ada lagi yang namanya backup atau perangkat lunak backup utility. Perangkat lunak ini berfungsi untuk membackup data atau file, sehingga ketika terjadi kerusakan pada komputer, data-data utama kita tidak akan hilang. Kemudian software partisi disk. Software partisi disk ini bertujuan untuk melakukan manajemen file. Nah, itu dia perangkat lunak utilitas atau utility software. Kita bahas perangkat lunak yang keempat, yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Jadi pengerjaan atau penggunaan perangkat lunak ini memang disesuaikan dengan tujuan pembuatannya dan tidak bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Sebagai contoh adalah perangkat lunak pengolah kata. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Word. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen, mengetik dokumen, atau membuat naskah pada Microsoft Word. Kemudian yang kedua, contohnya adalah perangkat lunak pengolah angka atau Microsoft Excel sebagai contohnya. Dan ini digunakan untuk mengolah data berupa angka dan tabel. Contoh yang lain adalah perangkat lunak presentasi. Sebagai contoh adalah
PowerPoint, dan ini digunakan untuk membuat presentasi. Kemudian perangkat lunak multimedia. Sebagai contoh, CorelDRAW, Adobe Photoshop, kemudian Filmora, dan perangkat lunak ini memang digunakan untuk mengedit foto, mengedit gambar, atau video. Ada lagi perangkat lunak database, sebagai contoh adalah MySQL dan Oracle, yang digunakan untuk mengolah data-data. Contoh yang lain adalah perangkat lunak pendidikan. Kita lanjut kepada contoh berikutnya adalah perangkat lunak browser. Perangkat lunak browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pencarian atau menjelajahi internet. Sebagai contoh, Mozilla, Opera, dan Google Chrome. Nah, dengan menggunakan aplikasi browser ini, kita sebagai pengguna bisa melakukan penjelajahan di internet. Baik, kita lanjut ke pembahasan komponen yang ketiga dari sebuah komputer, yaitu brainware atau pengguna. Dan komponen ini tidak kalah pentingnya dibanding dengan dua komponen sebelumnya, yaitu hardware dan software. Brainware merupakan pengguna komputer, yaitu orang yang mengoperasikan komputer atau orang yang menggunakan perangkat komputer. Tanpa adanya brainware, hardware maupun software tidak akan ada artinya. Jenis dari brainware ini dikelompokkan atas 4. Yang pertama adalah user atau operator dari sebuah komputer. Bertugas untuk mengoperasikan sistem operasi dan aplikasi yang ada pada komputer. Jadi tugasnya hanya mengoperasikan. Kemudian yang kedua adalah teknisi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, teknisi itu tugasnya adalah memperbaiki. Nah, kalau dalam bidang komputer, teknisi ini tugasnya memperbaiki dan mengatur pemeliharaan serta perawatan dari komputer, baik dari segi hardware atau perangkat keras maupun dari segi software ataupun perangkat lunak. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah programmer. Seperti yang tadi sudah kita bahas, programmer ini adalah orang yang ahli atau bertugas membuat program-program dari sebuah komputer dan arahnya adalah ke software atau perangkat lunak. Contohnya, seorang pembuat aplikasi game. Kemudian yang keempat adalah sistem analis. Sistem analis ini bertugas untuk mempelajari, kemudian merancang, serta membentuk sebuah sistem komputer. Baik Ananda, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai software atau perangkat lunak komputer beserta brainware. Lalu kita simpulkan kembali bahwa software itu terdiri atas yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak utilitas, dan yang keempat adalah perangkat lunak aplikasi. Sedangkan brainware juga terdiri atas 4 dan disebut dengan user atau operator. Yang kedua adalah teknisi, yang ketiga programmer, dan yang keempat adalah sistem analis. Nah, semoga Ananda semuanya memahami materi yang telah Ibu berikan pada kali ini. Jangan lupa perluas pengayaan kamu dan pemahaman kamu mengenai materi ini dengan melakukan browsing dan membaca buku. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.